Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita mereview sebuah laptop dari Lenovo, yaitu Lenovo Yoga Pro 7 14AR P8. Jadi kita akan lakukan review dari laptop ini. Spesifikasi dari laptop ini adalah menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 7. Jadi ini adalah sebuah prosesor yang kencang ya, dari AMD Ryzen yang sangat menarik banget. Bahkan kita aja masih pakai Ryzen 7 yang generasi 4 itu aja udah masih oke untuk buat editing 4K. Apalagi ini adalah seri generasi ketujuhnya. Ini juga cakep ya guys. Kemudian ditemani oleh VGA AMD Radeon 780M. Itu internal bawaan dari prosesornya untuk yang varian resmi di Indonesia ya guys. Kemudian di sini kita juga punya RAM 16 GB. Kemudian di sini kita juga punya SSD 1 TB, NVMe PCIe generasi 4 yang kalian bisa lihat speednya di layar kalian. Kemudian di sisi layar, ini layar 14,5 inch, 2,5K, 90 Hz. Kemudian kita juga mendapatkan 100% DCI-P3, 100% sRGB, Dolby Vision, touchscreen, dan itu oke banget ya guys. Untuk kecerahannya itu sampai 350 nits, jadi kalau dipakai di outdoor memang kurang terang. Kalau dipakai di indoor, ini masih oke. Dan tapi kalian perlu tahu, karena ini layar touchscreen, itu dia reflektif. Jadi akan mirroring ke kalian ketika kalian pakai buat, misalnya buat webcam, itu kalau kalian pakai kacamata itu kan mantul ya guys. Kemudian speaker dari laptop ini juga sudah dibekali oleh optimalisasi oleh Dolby Atmos, jadi kualitas suaranya juga bagus. Kemudian laptop ini dibekali oleh kamera webcam hingga 1080p, itu kualitasnya juga bagus, nanti kita akan bahas juga ya guys. Dan itu sekilas untuk spesifikasi dari laptop ini. Mari kita lihat port-port kelengkapan dari laptop ini ya guys. Untuk bagian port sendiri, kita lihat bagian kiri itu ada satu port HDMI, kemudian satu port USB Type-C 3.1, satu port USB Type-C USB 4 ya, yang bisa support untuk display out. Dan kemudian di bagian kanan, di sini ada tombol power, ada headphone jack 3,5 mm, kemudian di sini juga ada satu port USB 3.1 Type A ya guys. Dan shutter privacy. Itu dia tadi detail spesifikasi dan untuk detail kelengkapan port dari laptop ini. Mari kita lakukan review dari laptop ini. Aspek pertama yang akan kita bahas jelas dari sisi performance-nya. Itu sudah sangat powerful banget ya guys. Kalian mau pakai buat sehari-hari, itu pasti aman. Kalian mau pakai buat editing video, itu juga aman. Lancar, preview 4K itu juga aman dan gak ada masalah. Dan itu suatu hal yang bagus ya guys. Jadi nyaman banget buat editing di laptop ini. Dan bagaimana dengan benchmark? Kita uji coba menggunakan Cinebench R23. Kalian bisa lihat single core maupun multi core-nya di layar kalian. Dan kita uji coba juga dengan menggunakan Cinebench 2024 Edition. Jadi ini adalah Cinebench baru ya. Kita uji coba juga sekalian untuk tunjukkan kepada kalian untuk performance dari laptop ini. Kita uji coba juga menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Dan overall, kita bisa simpulkan bahwa dari hasil pengujian benchmark itu menunjukkan bahwa laptop ini tuh adalah laptop yang powerful, bisa banget dipakai buat pekerjaan sehari-hari, office, browsing, multimedia, kemudian dipakai buat gaming juga masih oke, kemudian dipakai, meskipun memang kalian nggak bisa berharap FPS-nya tinggi banget, karena untuk yang varian masuk ke Indonesia resmi, itu tidak ada VGA tambahan di luar dari VGA internal dari prosesornya. Dimana VGA internalnya pun itu sebenarnya masih mumpuni untuk game-game ringan tuh lancar, pasti aman. Untuk game-game berat, FPS-nya akan lebih, nggak akan sebagus kalau ada VGA tambahannya. Dan untuk editing video juga aman ya guys. Dan itu lancar banget ya guys. Good job lah untuk Lenovo ya. Cuma kita perlu kasih saran untuk kedepannya ketika ada dua varian, masukkan yang varian yang ada VGA tambahannya. Itu akan sangat-sangatlah berguna buat orang yang akan beli laptop ini ya guys. Kemudian untuk kualitas layarnya ini termasuk bagus, dipakai buat nonton juga cakep, 2,5K, touchscreen itu juga nyaman banget, jadi sudah pasti enak banget lah guys. Kalau kalian misalnya mau pakai buat sehari-hari itu juga sudah pasti oke banget ya guys. Cuma memang yang jadi catatan adalah layarnya kurang terang kalau dipakai di outdoor. Kemudian kualitas speakernya termasuk bagus, dan menurut kita ini salah satu kualitas speaker yang memang bagus, dan kalian bisa dengarkan untuk sampel audionya setelah ini ya guys.
Kemudian untuk kualitas baterai di laptop ini termasuk lumayan awet untuk sebuah laptop Windows, di mana itu bisa tembus hingga 4,5 jam untuk sekali full charge. Dan itu kita pakai untuk video YouTube streaming ya guys. Jadi kita streaming YouTube itu selama 4,5 jam itu masih aman-aman aja guys. Dan itu suatu hal yang bagus untuk sebuah laptop Windows. Kalau kalian pakai Office mungkin akan bisa lebih lama lagi, bisa 5,5 jam, mungkin 1 sampai 6 jam. Tapi kalau misalnya untuk nonton streaming seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian buat editing video, itu akan lebih cepat lagi, ya wajar ya guys. Tapi ya overall ini adalah baterai life yang termasuk cukup impresif untuk sebuah laptop Windows ya guys. Kemudian untuk kamera webcamnya ini termasuk bagus untuk kelas sebuah laptop di harga 16 jutaan. Dan sangat jarang kompetitornya punya kualitas kamera yang bagus seperti punya dari laptop Lenovo ini. Jadi kalau misalnya kalian memang mau pakai laptop ini untuk kebutuhan profesional, ini akan sangat bagus, oke? Karena kamera webcamnya juga oke, guys, dan mikrofonnya juga cakep. Kalian bisa dengarkan untuk sampel capturean videonya sama mikrofonnya, guys, setelah ini. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera webcam dari laptop Lenovo Yoga Pro 7 ini. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera webcamnya. Dan ini bagus banget ya, kualitas mikrofonnya cakep. Kemudian di sini dia juga bisa merekam hingga 1080p. Sebenarnya kalau ini dalam kondisi cahaya ruangan standar aja ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai dalam kondisi cahaya ruangan yang biasa saja, kualitasnya kurang lebih seperti ini. Dan ini termasuk bagus banget ya untuk kelas sebuah laptop di harga 16 jutaan ini termasuk bagus ya, 16-17 juta ini termasuk bagus. Dan bahkan masih banyak laptop di kelas harga yang serupa masih 720p, bahkan ada 30 juta juga masih 720p. Ini cakep, dan tinggal kalian tambahkan saja kalau misalnya kalian memang butuh sesuatu yang lebih lebih bagus, lebih proper lagi, silakan tambahkan mikrofon ataupun tambahkan juga lighting sehingga cahayanya lebih memadai. Tapi kalaupun misalnya kalian pakai webcam ini pun dengan mikrofon internalnya pun itu sudah termasuk bagus ya guys. Tapi ya silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas kamera webcam dari Lenovo Yoga Pro 7 ini ya guys. Kemudian untuk charging, waktu kita uji kita mendapatkan Kemudian untuk charging sendiri, kita memang secara default mendapatkan kepala chargernya itu 140 watt. Kalau yang masuk resmi di Indonesia itu hanya 100 watt. Dengan 140 watt itu kita dapatkan dari 1% ke 100% itu butuh waktu 1,5 jam. Cepat guys, jadi mungkin kalau beda 40 watt ya bisa sampai 2 jam lah guys bedanya. Tapi ya overall masih ya nggak ada masalah sih guys untuk pengecasan segitu. Itu masih termasuk wajar untuk sebuah laptop ya guys. Kemudian untuk sisi keyboard maupun touchpad itu sudah nyaman banget. Keyboardnya sudah ada backlight keyboard. Terus kemudian touchpadnya juga besar, jadi nyaman untuk dipakai buat mouse ya, tanpa pakai mouse eksternal ya guys. Kemudian dari sisi sistem pendinginannya juga termasuk bagus. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat sehari-hari itu sudah aman banget, tidak mudah panas. Itu good job buat Lenovo ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk mewah dan bagus dan solid. Dan kesan profesionalnya itu juga cakep ya guys. Beberapa catatan mengenai laptop ini. Yang pertama, laptop ini tidak memiliki fitur security fingerprint ataupun Windows Hello. Agak disayangkan ya guys. Padahal kita berharap paling tidak itu harusnya ada salah satu untuk memberikan keamanan level security yang lebih baik lagi di sebuah laptop di harga 16 jutaan ya guys. Kemudian laptop ini tidak memiliki slot SD card yang memang mungkin ini akan menjadi pertimbangan tersendiri buat sebagian orang. Ya, kembali lagi, itu adalah masalah preferensi. Kemudian laptop ini menggunakan Windows 11 Pro. Jadi secara out of the box kalian akan dapatkan Windows 11 Pro, itu suatu hal yang bagus banget ya guys. Kesimpulannya, laptop ini adalah laptop yang punya performance yang bagus. Dan memang bukan ditujukan untuk semua orang, khususnya buat kalian yang gamers, ya ini laptop ini bukan buat kalian. Tapi kalau kalian mau pakai casual use, kalian mau pakai buat daily use, kalian mau pakai punya laptop yang performance tapi nggak mau berat-berat banget, ini adalah pilihan yang oke dan bagus. Apalagi dengan chipset dari AMD-nya itu yang memang efisien ya, terbukti dari sisi daya tahan baterai yang termasuk di atas rata-rata untuk sebuah laptop Windows ya guys. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan di review laptop Lenovo Yoga Pro 7 ini ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.